sebagai Bupati terpilih Kabupaten Nusantara dan Yusma Jaya sebagai Wakil Bupati terpilih Kabupaten Nusantara sebagaimana ditetapkan KPU pada tanggal 21 Januari yang lalu. Walaupun pada saat ini kami masih status de facto, kalau dari jumlahnya baru lagi dan akan menuju itu. Sebelum masuk ke situ mungkin ada beberapa hal yang mesti kita sinkronisasikan. Salah satu di antaranya adalah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Karena kami masih sebatas de facto pada saat ini, maka berinisiatiflah pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Sekda, bagaimana visi-visi itu bisa teraktualisasi dalam RKPD 2022. Tentunya Bapak Ibu perlu kami jelaskan, visi misi pasangan Aman yang digandeng dengan 12 Alma ini memiliki filosofi tersendiri pada penyusunannya. Tidak hanya dalam bentuk teoritis selalu, tetapi memiliki filosofi yang dapat diintervensi, diterjemahkan di setiap kegiatan OPD di 2022. Dan kalau bisa di PAPBD, kalau jadi nanti kita mulai sinkronisasikan sehingga pencapaian daripada visi misi itu terarah dan satu kata untuk indah. Sungguh indah bukan melatih, lebih indah kebersamaan. Nomor 1 dan nomor 2 sudah berlalu. Nomor 3 saudara, nomor kita bersama. Tentunya sebagai manusia biasa yang merasa satu kondisi demokrasi yang telah berlalu, kami harus ingin berkata, tidak pernah ada politik di dunia ini yang namanya homogen. Maka dengan demikian seluruh dinamika politik yang terjadi, kami mengajak kita bersama, mari kita hilangkan. Itu sudah berlalu. Perbedaan yang terus-menerus adalah tidak membuahkan hasil yang maksimal dalam membangun dan mencapai satu tujuan bersama. Maka biarkanlah itu berlalu. Sekarang yang perlu kami minta, pasangan Aman, Amizaro Warung dan Yusma Jaya, mari kita sinergi. Membangun Nusantara ini tidak mampu dan tidak cukup dalam sekelompok golongan saja, tetapi melalui kebersamaan dan kerjasama bersama, saya yakin dan percaya Nusantara akan lebih maju ke depan. Dan memang prinsip kita harus lebih maju ke depan. Bagaimana cara kita harus mematikan satu prestasi yang harus kita raih ke depan. Tentunya dengan demikian, Bapak Ibu, ini Pak Sekda, kami banyak menitip harapan dalam bentuk mensinkronkan, mengaktualisasi beberapa arah visi dan misi serta hasil-hasil kampanye dan belusukan kami di lapangan. Dan ini kami garis bawahi bahwa ini harga mati bagi kami untuk menjadi intervensi kegiatan di beberapa OPD. Kami tidak melakukan kegiatan yang sifatnya diintervensi dengan kepentingan politik, tetapi kami lebih berjurus pada berdasarkan kebutuhan. Saya tidak terlalu jauh berkata ke belakang, tapi saya hanya memberi beberapa inspirasi ke depan. Kita memakai prinsip adil dan merata. Adil ini artinya sesuatu kegiatan yang harus kita intervensi jauh lebih besar. Kalau itu kebutuhan, itu tidak apa-apa. Yang seterusnya kepada kita semua, kita juga memiliki prinsip-prinsip fokus dan tuntas, koordinasi dan paket ekonomi. Dan secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Bapak Wakil Bupati dan mungkin Bapak Sekretaris D, bagaimana dia 4 paket ekonomi yang menjadi andalan kita untuk melakukan satu peningkatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Yang seterusnya kami sampaikan bahwa sistem kerja kita ke depan, kita lebih banyak bentuk lintas koordinasi yang harus dikeroyok secara bersama-sama sehingga kegiatan itu fokus, tuntas dan dapat diukur hasil. Namun ada beberapa gambaran besar yang menjadi arah-arah kita, yaitu salah satu pembangunan jalan
yang sifatnya jalan induk, jalan utama. Kalau kita mau bicara, memang ini tidak serta-merta pembangunan infrastruktur tol, tetapi pembangunan infrastruktur ini akan mempengaruhi berdampak besar terhadap ekonomi. Contoh sekarang, dengan terus terisolir beberapa desa, kalau kita katakan sekarang Tugalawai, mungkin sering sekali kita sebut Tugalawai ya, dia Lasa atau dia Hulu di Botolala. Ini dengan pengaruh tidak bagus terhadap transportasi jalan utama, maka sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di sana. Maka mesti ini menjadi keadilan yang harus kita lakukan di Kabupaten Jayapura dalam mengintervensi satu program. Tentunya mesti hanya abstrak gambaran besar yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi kami harus menyentuh 11 kecamatan. Kita bicara masalah Tugalawai. Tugalawai kami minta kepada OPD terkait, pembangunannya jangan hanya diintervensi melalui Ono Nazara dan kecamatan. Pembangunan Tugalawai itu dapat diintervensi melalui 3 ruas jalan dari Nias Barat. Pertama, dari Nias Barat menuju Benesenasi, dari Nias Barat menuju Sibawa, kampungnya Bapak Masena, dari Nias Barat menuju Botonai. Masih ingat siapa dulu itu Pak Pak Kadis Ujaya waktu kita kasih dewan, masih ingat kan? Ya, masih ingat Pak. Saya juga masih ingat. Artinya begini, Tugalawai itu kalau kita hanya dapat intervensi satu ruas, yakin Bapak Ibu 5 tahun ke depan belum pulih. Karena di jalan kecamatan itu kita diperhadapkan 2 jembatan besar, yaitu di Gunung Tua dan di Desa Reva. Maka dengan demikian kita harus mencari solusi yang lain untuk mengintervensi arah pembangunan di sana. Khusus Tugalawai. Kalau kita bicara masalah kegiatan yang lain, izinkan kami harus berkata adalah merupakan sampingan. Tetapi yang lebih mereka utamakan di sana adalah sarana jalan dan jembatan. Mungkin saat ini kita tidak terlalu jauh mengintervensi masalah irigasi karena jalannya tidak bagus. Begitu juga masalah-masalah yang lain. Artinya keadilan kita di Tugalawai itu lebih terfokus pada sarana jalan. Yang kedua di Alasa. Kalau kita tarik benang-benang ke Alasa, dari Ombolata itu ada 3 ruas utama. Yang pertama itu dari Ombolata Alasa menuju Kecamatan Afulu. Walaupun tahun 2020 sudah ada hobi 150 meter, tetapi saya pikir itu tidak menunjukkan satu nilai-nilai fokus kita. Bagaimana itu bisa kita intervensi? Izinkan kami kalau bisa berkata, bentuk apapun dia 2022 selesai semua itu satu ruas. Memang saya tahu bahwa keputusan ini pasti akan berdampak satu ketidakpuasan terhadap lokasi yang lain. Tetapi kalau kita tidak berani mengambil satu keputusan juga yang kuat, tidak pernah kesampaian dalam beberapa tahun. Kalau ada hal-hal atau pihak-pihak yang masih mengintervensi saudara dinas, serahkan kepada kami Bupati terpilih. Kami siap melakukan argumentasi. Daripada kegiatan kita tidak akan tertutup. Mungkin tahun ini dari Ombolata menuju Harefanaise, Dahana Tugalawai dan Nanawa, mungkin sudah ada. Itu berapa Pak Kadis itu? 5 ya? Kalau bisa sisanya itu menjadi prioritas di 2022. Yang ketiga, dari Ombolata menuju Alasa, karena dari Nawawaga itu sudah selesai. Saya perintah kalau ada anggaran dari 2021 ya, ada. Sini ini dia. Memang ada hal-hal yang lain. Ya. Kemarin kami bicara di tim, banyak usulan.
tetapi mesti harus kita ambil dulu fokus. Yang kita maksudkan di sini, ini baru kita diskusi lagi ya, ini teknis nanti kita akan lebih duduk bersama. Kalau memang ada anggaran di Kecamatan Alasa, misalnya 1.000, bagaimana kita mengintervensi 700 perak untuk jalan dan jembatan, yang 300 rupiah untuk yang lain-lain.